Uh, Baik, pagi hari ini Bapak akan memberikan video singkat tentang materi yang diringkas kemarin. Bapak akan memberikan poin-poin apa saja yang harus kalian ketahui di bab materi pada minggu ini. Nah, yang pertama, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang larutan. Nah, larutan itu apa? Ini mungkin kalian sudah mencatatnya semua. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Ini menurut buku ilmu resep ya, kelas 11. Tapi yang sebenarnya adalah larutan ini adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat yang terlarut. Ya, zat kimia, zat berkhasiat. Yang tepat adalah zat berkhasiat. Kenapa? Karena larutan dalam hal ini solution adalah sediaan farmasi. Ya, sediaan farmasi yang dimaksud di sini. Nah, kalau ini larutan secara umum. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwasanya larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat terlarut dalam pelarut. Nah, itu. Komponen pelarut ya ada suatu larutan ya. Komponen suatu larutan adalah solut, zat yang terlarut, dan solvent, zat pelarut. Oke. Ini cukup di sini pengertian. Ini tentang macam-macam pelarut ya. Ada etanol, gliserin, ether, minyak, parafin, dan ether minyak tanah. Nah, ini pelarut-pelarut yang biasanya digunakan dalam membuat larutan. Etanol ini pelarut yang baik untuk obat dalam atau obat luar. Sedangkan ether, minyak-minyak ini bagusnya untuk obat luar. Oke. Keuntungan kerugian sediaan larutan. Nah, ini bisa dibaca ya, lebih disukai anak-anak. Karena apa? Ya, bentuknya yang khas ya dan menarik. Ya, nah, karena biasanya sirup ada tambahan, obat larutan itu ada tambahan zat-zat penambah seperti untuk bau, rasa, ya, dan warna. Itu biasanya disiasati oleh seorang farmasis supaya menarik. Ya, contohnya sirup itu rata-rata warnanya itu menggambarkan rasanya. Seperti stroberi ya, warnanya merah. Nah, stroberi kan anak-anak suka, makanya bentuk larutan lebih disukai anak karena mudah diminum dan rasanya juga tidak pahit biasanya. Keseragaman bobot ya, karena semua zat berkhasiat terlarut di dalamnya secara homogen. Nah, untuk pasiennya sukar menelan ya, menelan tablet maksudnya ini, larutan lebih diabsorpsi. Bentuk larutan ini bentuk sediaan yang paling mudah diabsorpsi oleh saluran cerna ya. Nah, kerugiannya apa aja? Tidak cocok untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan seperti antibiotik ya. Antibiotik itu kalau dalam bentuk larutan mudah terurai ya, jadi rusak. Makanya dia dibuat dengan dalam bentuk sirup kering ya, sirup kering. Nanti kita pelajari sirup kering itu seperti apa di bab suspensi. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar. Iya, betul. Kalau tablet, satu tablet jadi ya volumenya lebih besar, sulit untuk membawanya. Kalau tablet kita bawa 10 tablet kan cukup masukkan ke kantong. Kalau sirup satu botol masukkan ke kantong aja sulit untuk membawanya. Volumenya karena lebih besar dari bentuk sediaan yang lain. Nah, ada juga obat yang tidak bisa ditutupi bau dan rasanya. Nah, ini
kelemahan-kelemahan dari sediaan bentuk larutan. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ini yang Bapak bahas yang kedua saja, kosolvensi. Kosolvensi itu apa? Peristiwa kenaikan kelarutan karena modifikasi pelarut. Jadi penambahan pelarut untuk menaikkan kelarutan suatu zat ya. Contohnya paracetamol tidak larut dalam air, tapi larut dalam campuran etanol dan air. Nanti bentuk sediaannya eliksir. Salting out. Salting out itu apa? Penambahan suatu zat yang mengakibatkan penurunan kelarutan suatu zat. Ya, penambahan suatu zat yang mengakibatkan penurunan kelarutan suatu zat. Contohnya apa? Minyak atsiri akan turun kelarutannya apabila ada penambahan NaCl. Salting in itu kebalikannya salting out. Salting out. Salting in itu kebalikannya salting out. Salting in penambahan suatu zat untuk menaikkan kelarutan suatu zat lain. Contohnya apa? Riboflavin ya. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum. Terus apalagi yang perlu dijelaskan di sini? Pembentukan kompleks. Nah, pembentukan kompleks nanti kita akan praktekkan membuat betadin ya. Pembentukan kompleks ini apa? Adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa larut dengan senyawa yang tidak larut membentuk garam kompleks yang larut. Jadi peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa yang tidak larut ya dengan senyawa yang larut membentuk senyawa kompleks yang larut. Nah, ini contohnya apa? Iodium larut dalam Ki, dalam larutan garam Ki atau NaI jenuh. Bagaimana reaksinya? Ki ditambah I2 menjadi Ki3, garam kompleks yang larut. Faktor sama kecepatan kelarutan tinggal dibaca. Cukup, saya kira itu cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh nanti ajukan pertanyaan di grup apabila penjelasan ini ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.